Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Hasanah Siregar. Saya dari PI 4C. Saya di sini akan memaparkan kesimpulan dari hasil presentasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Rangkuman kelompok 8 mengenai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Di sisi lain, pendidikan adalah transfer of knowledge atau memindah ilmu pengetahuan. Sedangkan multikultural secara etimologis yaitu multi berarti banyak, beragam, dan aneka. Sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan, dan pemeliharaan. Berdasarkan penjelasan mengenai pendidikan dan multikultural memberikan arti secara terminologis bahwa pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai keberagaman dan keanekaragamannya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Tujuan pendidikan multikultural yaitu yang pertama untuk membantu peserta didik dalam membangun perilaku yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok, dan keagamaan. Yang kedua yaitu untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan. Yang ketiga, agar memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Yang keempat, agar memiliki wawasan hidup yang luas mengenai perbedaan budaya dan tradisi yang ada di dunia sehingga dapat menghormati dan menghargainya. Lalu rangkuman kelompok 9 yaitu mengenai pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Biografi singkatnya yaitu Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Khaldun. Kemudian mendapat gelar Waliyuddin. Ia lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadan 732 Hijriah dan meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah. Ibnu Khaldun merupakan tokoh muslim terkemuka pada zamannya. Ibnu Khaldun dikenal sebagai ilmuwan yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi. Ibnu Khaldun juga terkenal sebagai ulama segala ilmu, yaitu sejarah, sosiologi, politik, ekonomi, hukum, dan agama. Pada umur yang ke-20 tahun, Ibnu Khaldun mengenyam pendidikan yang fokus belajar tajwid, qiraah, dan menghafal Al-Quran. Ia juga belajar fikih mazhab Maliki, hadis Rasul, dan puisi. Ia juga belajar hadis dari seorang otoritas hadis terbesar dari Tunisia yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sultan Al-Qaisi Al-Wadiyashi. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam tidak hanya mementingkan keagamaan saja, melainkan juga dari segi keduniaan. Menurutnya, keduanya tidak kalah pentingnya. Keduanya harus sama-sama diberikan kepada anak didik dalam pandangannya. Ibnu Khaldun telah memahami secara mendalam betapa pentingnya psikologi pendidikan bagi guru-guru agar memberikan mata pelajaran tidak diberikan secara sekaligus melainkan diberikan secara bertahap. Dari yang sederhana kepada yang kompleks, juga tidak menggunakan kekerasan dalam proses belajar mengajar, serta tidak memberikan hukuman kepada anak didik semaunya. Boleh diberikan hukuman kalau tidak ada cara lain, itu pun dilakukan dalam keadaan terpaksa karena itu semua akan membahayakan perkembangan anak seutuhnya. Selain itu, menurut Ibnu Khaldun, pelajaran awal yang harus diberikan kepada anak adalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi dasar yang dijadikan sebagai fondasi bagi kelanjutan proses pendidikan dan pengajaran. Lalu selanjutnya rangkuman kelompok 10 mengenai pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Ia dilahirkan di desa Mahalat, Masar di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi dan wafat pada tahun 1905 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad Ibnu Hasan Khairullah. Beliau adalah seorang petani keturunan Turki, sedangkan ibunya adalah keturunan Arab. Muhammad Abduh menempuh pendidikan di Tanta pada sebuah lembaga pendidikan di Masjid Ahmadi. Di tempat tersebut ia belajar bahasa Arab, nahwu, sorof, fikih, dan sebagainya. Selain di Tanta, Muhammad Abduh juga menuntut ilmu di Al-Azhar.
Pelajaran yang ia dapat di Al-Azhar hanya seputar agama. Nah, metode pembelajaran yang digunakan di Tanta dan di Al-Azhar itu sama, yaitu metode hafalan. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan mencakup beberapa unsur. Yang pertama itu tujuan pendidikan yang menyeimbangkan penguasaan kognitif dan kedalaman spiritual. Yang kedua yaitu kurikulum sekolah yang berbeda dalam setiap jenjang. Dengan adanya kurikulum yang berbeda di setiap jenjang ini, pendidikan serta menjadikan pendidikan agama dan moral sebagai pelajaran wajib bagi semua jurusan sebagai dasar keagamaan guna menyeimbangkan antara ilmu modern dan agama. Yang ketiga yaitu penggunaan metode pendidikan. Metode pendidikan yang digunakan oleh Muhammad Abduh adalah metode diskusi. Metode ini dipilih karena dengan diskusi murid akan lebih mendalami pengertian serta pemahaman terhadap substansi kajian. Yang keempat itu mengenai penyetaraan. Beliau menyatakan bahwa semua pribadi baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menuntut ilmu. Selanjutnya kesimpulan dari kelompok 11 yaitu mengenai pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan Muhammadiyah. Biografi singkatnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta 1 Agustus 1868. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Selain itu ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khotib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu di Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 yang dimakamkan di Karangkajen, Kemantren Margangsan, Yogyakarta. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Saat masih kecil beliau diasuh oleh ayahnya sendiri yang bernama Kiai Haji Abu Bakar. Karena sejak kecil Muhammad Darwis mempunyai sifat yang baik, budi pekerti yang halus, dan hati yang lunak, serta serta juga cerdas. Oleh karena itu, kedua orang tuanya sangat sayang kepadanya. Ketika Muhammad Darwis atau Muhammad Ahmad Dahlan menginjak usia 8 tahun, ia dapat membaca Al-Quran dengan lancar. Dalam hal ini Muhammad Darwis memang seorang yang cerdas pemikirannya karena dapat mempengaruhi teman-teman sepermainannya dan dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi di antara mereka. Sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, Arab, dan India untuk kemudian berusaha menerapkannya di Indonesia. Ahmad Dahlan juga sering mengadakan pengajian agama di langgar atau di musola. Pemikiran pendidikan Ahmad Dahlan lebih menekankan kepada yang pertama itu kepada pendidikan moral dan akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua itu pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh dan berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dengan akhirat. Yang ketiga yaitu pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Pendidikan Ahmad Dahlan menawarkan sebuah metode sintesis antara metode pendidikan modern dengan metode pendidikan pesantren Kobong. Metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Ahmad Dahlan adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bercorak kontekstual melalui proses dialogis dan penyadaran. Selanjutnya rangkuman kelompok 12 yaitu mengenai pemikiran pendidikan menurut Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Desa Gedang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871 dan wafat pada tanggal 25 Juli 1947. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari Ibnu Abdul Al-Wahid Ibnu Abdul Al-Halim yang mempunyai gelar Pangeran Bona Ibnu Abdul Ar-Rahman yang dikenal dengan sebutan Jakat Tingkir, Sultan Hadiwijaya Ibnu Abdullah Ibnu Abdul Al-Aziz Ibnu Al-Fatih Ibnu Al-Maula Ishaq dari Darin Ain Al-Yakin yang disebut Sunan Giri.
Guru Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah ayahnya sendiri yang mendidiknya dengan membaca Al-Quran dan literatur Islam lainnya. Uh, jenjang pendidikan selanjutnya ditempuh di berbagai pesantren. Pada awalnya ia menjadi santri di pesantren Wonokojo di Probolinggo, kemudian berpindah ke pesantren Langitan Tuban. Dari Langitan ia berpindah ke Bangkalan terakhir sebelum ia belajar di Mekah. Sempat nyantri di pesantren Siwalan Panji. Siwalan Panji Sidoarjo. Pada pesantren yang terakhir inilah diambil menantu oleh Kyai Yakub, pengasuh pesantren tersebut. Pada tahun 1892 ia menikah dengan Khadijah, putri Kyai Yakub. Tidak berapa lama kemudian ia beserta istri dan mertuanya berangkat haji ke Mekah yang dilanjutkan dengan belajar di sana. Namun ketika 7 bulan ia berada di Mekah, istrinya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Akan tetapi beberapa hari setelah melahirkan, istrinya yaitu Khadijah meninggal dunia. Setelah selang 4 hari dari wafat istrinya itu, putranya Abdullah juga meninggal dunia. Akhirnya pada tahun berikutnya Kiai Haji Hashim Asy'ari kembali ke Indonesia bersama mertuanya, dan setelah itu Kiai Haji Hashim Asy'ari kembali ke Makkah bersama adik kandungnya bernama Anis. Pada tahun 1893 Masehi, dalam perjalanan menuntut ilmu di Mekah itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari berjumpa dengan beberapa tokoh. Selanjutnya ia jadikan guru dalam berbagai ilmu agama Islam. Di antara guru Kiai Haji Hashim Asy'ari di Mekah yaitu Mahfuz Al-Firmasi dan Syekh Ahmad. Pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu pemikiran dalam bidang pendidikan lebih menekankan pada masalah etika dalam pendidikan, meski tidak menafikan beberapa aspek pendidikan lainnya. Pemikiran pendidikan Kiai Haji Hashim Asy'ari sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali yang lebih menekankan pada pendidikan rohani, misalnya belajar dan mengajar harus dengan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan hanya untuk kepentingan dunia tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat. Dan untuk mencapainya, seseorang yang belajar atau mengajar harus punya etika, punya adab, moral, baik si murid ataupun si guru itu sendiri. Dokumen yang ke-13 itu mengenai pemikiran pendidikan Persatuan Persis. Sejarah singkat Persis yaitu Persis dibentuk pada 12 September 1923 di kota Bandung. Pencetus dari pendirinya Persis ini berasal dari salah satu alumnus Darul Ulum Mekah bernama Haji Jamjam yang telah memulai aktivitas sebagai seorang guru agama di sekolah agama. Kemudian Haji Jamjam bersama dengan temannya yang bernama Haji Muhammad Yunus, di mana beliau adalah seorang pedagang sukses. Nah, Haji Muhammad Yunus mendapatkan pendidikan agama secara tradisional dan mampu menguasai bahasa Arab karena dipertemukannya dengan Haji Jamjam. Hal-hal yang selalu mereka diskusikan seperti masalah keislaman, tema diskusi yang biasanya mereka bahas juga tidak jauh dari gerakan agama yang sering terjadi pada masa itu. Hingga suatu saat ketika mereka berdiskusi tentang perselisihan antara keagamaan antara Al-Irsyad dan Jami'at Khair, kemudian mereka menjadi penengah dalam setiap kegiatan diskusi. Karena banyaknya perselisihan yang muncul untuk sesama Islam, maka mulailah timbul gagasan untuk mempersatukan umat Islam di Persatuan Islam yang bertujuan untuk mengembalikan umat Islam kembali menuju Al-Quran dan As-Sunnah. Pemikiran pendidikan Persis pada masa kontemporer tidak hanya menekankan pada pembelajaran kitab saja, tetapi juga harus menjembatani antara pendidikan barat dan pendidikan pesantren Kobong. Maka sejak pertama didirikan pesantren Persis tahun 1936, dasar dari komposisi kurikulum pembelajarannya adalah 80% pembelajaran agama, 20% pembelajaran umum. Bahkan sekolah umum Persis komposisi kurikulum pembelajarannya itu 70% pelajaran agama, 30% pelajaran umum. Sedangkan pemikiran pendidikan Persis pada masa kini berjuang menyesuaikan diri dengan kebutuhan umat pada masanya yang lebih realistis dan kritis. Gerak perjuangan Persis tidak terbatas pada persoalan-persoalan ibadah dalam arti sempit, tetapi meluas kepada persoalan-persoalan strategis yang dibutuhkan oleh umat Islam, terutama pada urusan muamalah dan peningkatan pengkajian pemikiran keislaman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.